yang luar biasa. Kita diberikan sehat di pagi hari ini. Kita diberikan waktu yang longgar sehingga kita bisa berpodcast di pagi hari ini dengan Sinau Bareng Apoteker. Ya, di pagi hari ini tamunya saya luar biasa sekali. Beliau, boleh saya menyebutkan ya dok, beliau influencer, Silakan. beliau centang biru. Saya waktu itu, saya sering melihat video-video beliau yang kadang saya download, kemudian saya berikan edukasi kepada pelanggan yang ada di apotek. Kebetulan ini teman-teman banyak apoteker juga, banyak pelayanan di apotek juga dokter. Ya, Jadi sering kami mengambil video dokter, kami download untuk berikan edukasi yang terkait sama kondisi yang ada di pelayanan yang ada di apotek. Jadi kita sekalian membantu gitu dokter. Terima kasih sekali lagi beliau sudah hadir. Salam kita sandingkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan kita mengirim doa salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sahabat sehat Sino Barang Apoteker luar biasa pagi hari ini kondisi memang lagi cuaca lagi mendung dan hujan tadi di beberapa daerah juga tadi melaporkan yang ada. Nah, di daerah Jawa Timur khususnya banyak yang hujan gitu ya. Mungkin yang lagi perjalanan mudik, mungkin yang hari ini mau niat untuk mudik gitu kan ya, hati-hati. Tadi banyak sudah mulai pelat luar kota, udah memasuki kota Jombang gitu ya. Kemudian kondisinya juga udah mulai ramai tadi di beberapa titik. Mungkin di pasar tadi udah banyak banget pemudik yang mulai masuk, terus kemudian mulai ramai. Jadi euforia untuk mudik sudah mulai kerasa gitu ya. Pagi hari ini Mas Boy dengan Sinau Barang Apotekernya kehadiran seorang dokter yang luar biasa ya, tamu yang waktu itu memang saya berniat Bismillah mudah-mudahan bisa bareng sama beliau gitu ya. Dan saya memberanikan diri untuk DM beliau di Instagramnya. Ya berani-berani takut gitu dok. Karena nggak apa-apa. khawatirnya tidak direspon dan lain sebagainya karena saya tahu beliau ini aktivitasnya luar biasa sekali. Terus kemudian juga influencer, beliau banyak mengedukasi di video-videonya. Sedikit saya bacakan CV, izinkan ya dok saya bacakan CV beliau. Ya, silakan. Beliau bernama Dr. Hendri Andrea, spesial bedah. Beliau founder dari The Elegance Clinic yang ada di Tebet Raya, Jakarta. Beliau dari alumni dokter di Universitas Sumatera Utara, kemudian mengambil spesialis bedahnya di Universitas Indonesia, gitu ya. Ya, Luar biasa sekali. Saya banyak mengikuti video-video yang di Instagramnya dokter, gitu ya. Terus banyak mengedukasi banget gitu dok. Terima kasih sejauh ini sama-sama. sudah memberikan video-video yang benar-benar memberikan kami di pelayanan itu membantu gitu dok. Ini di beberapa tadi dokter juga yang kenal sama beliau, insya Allah nanti juga mau join. Tadi ada yang senior beliau, Dokter Chandra tadi dari Solo, tadi insya Allah juga mau hadir. Mudah-mudahan bisa masuk. Tadi saya sempat share di grup rumah sakit juga dokter. Jadi teman-teman dokter mudah-mudahan bisa join di sini. Baik, pagi hari ini teman-teman semua sahabat sehat di Sinau Barang Apoteker, kita sudah kehadiran beliau, Dr. Hendri Andreas, di tengah-tengah kita. Suatu kesempatan yang luar biasa buat saya gitu ya, untuk bisa mendatangkan beliau di, saya tahu jadwal beliau paling padat banget gitu ya jelasnya, karena sebagai dokter spesialis penyakit bedah, sorry, bedah ya, bedah plastik ya dok ya. Itu beliau juga uh, aktif di media sosialnya dengan memberikan edukasi tentang apapun gitu. Saya melihatnya banyak banget, tidak hanya tentang bidangnya beliau, tapi di bidang kesehatan pun beliau juga banyak memberikan edukasi. Dan itu banyak bermanfaat ternyata di pelayanan-pelayanan, khususnya di apotek mungkin, terus kemudian di rumah sakit, di klinik, dan lain sebagainya. Beliau ternyata juga spesialis bedah, teman-teman. Jadi nanti tidak hanya membahas mengenai tips sehat saat mudik dan lebaran, mungkin nanti boleh sharing teman-teman yang ada di sini, sahabat saya Cina Barang Apoteker, untuk bisa chat, join, terkait sama, biasanya kalau lebaran tuh identik dengan sesuatu yang baru semua gitu ya dok ya. Termasuk juga kondisi, termasuk juga kondisi mungkin wajah yang kadang mudik gitu dari luar kota gitu, lama nggak pulang gitu, pangkling gitu. Nah, apakah nanti ada kaitannya nanti dengan tema yang akan kita nanti bahas? Sebenarnya kita membahas mengenai tips sehat saat mudik dan lebaran gitu ya. Ini dokter sudah memulai mudik duluan nih ya dok.
Iya udah. Dokter sudah mulai mudik ke Jogja. Mulai kapan dok, dokter mudiknya? Dari kemarin? Kemarin nyampe Alhamdulillah. naik kereta api saya Oh, naik kereta ya dok? bareng anak-anak. Baik, dengan anak-anak. Semua diboyong ke Jogja ya, Dok? Iya, nggak ada orang di rumah, kosong Di rumah. Berarti domisili dokter di Jakarta ya dok ya? Jakarta. Di Jakarta ini mudik ke Jogja. Ya, Nah ini kalau membahas mengenai tema nih mudik nih dok, bagaimana pengalaman ini kan mungkin banyak teman-teman yang ada di sini, sahabat saya dari Sinau Barang Apoteker yang nantinya juga akan mudik, mungkin yang hari ini masih pelayanan, mungkin siang nanti juga akan atau dari penonton dari Sinau Barang Apoteker nanti juga akan mudik gitu dokter. Nah ini tipsnya nih kira-kira untuk dokter kemarin pengalamannya waktu mudik kemarin untuk naik kereta, euforianya bagaimana dokter? Mungkin bisa sharing. ya saya udah lama nggak naik kereta, apalagi ini kan anak-anak juga excited banget ya Mm-mm. naik kereta. Eh, Bayangan kereta, mereka masih kecil ya, jadi bayangan kereta itu seperti apa gitu. Jadi enjoy sih. Enjoy ya dokter. Ini sudah mulai libur semua ya dokter ya? Keluarga besar Udah, sudah mulai libur semua. Berarti kemarin diboyong dari Jakarta dibawa ke Jogja ini dok. kita mulai Mas, Kenapa dokter? kita mulai. Iya, Saya mulai dengan teman-teman saya tadi udah diperkenalkan. Mungkin iya. mungkin ada pertanyaan, kenapa sih dokter bedah plastik terus ngurusin kolesterol ya, ngurusin Hmm, hipertensi gitu. Nah, yang dulu betul. memang semua dokter pada dasarnya kita belajar tentang hipertensi, kolesterol ya, Mm-mm. prostat macam-macam lah. Eh, jadi saya tahu tuh kalau waktu pendidikan dokter bedah apa ya? Iya, Bro. Maaf. Kalau pendidikan masih koasisten ya Mas ya. Iya Koasisten dokter. dokter umum dulu tuh saya di Medan waktu itu kan ngelihat hipertensi itu bukunya apa statusnya tuh tebal-tebal banget. Betul. Dan di status itu selalu dikasih obat, hampir selalu ya. Saya ngelihat dokter saraf itu memberikan obat eh, hipertensi, semua obat tidur, diazepam zaman dulu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, saya tahun berapa saya lupa. Saya bedah plastik itu 2010 saya tamat bedah plastik. Sebelum saya ambil bedah plastik, saya ambil bedah umum dulu. Jadi saya sempat operasi prostat macam-macam. Operasi Hmm, tulang. Sebelum bedah umum ya dokter dokter umum. Saya lupa tahun iya. berapa dulu tamatnya. Jadi eh, saya melihat kalau udah gula sudah hipertensi ya udahlah, udah akan teman seumur hidup tuh, nggak akan bisa. Dan akhirnya bapak ibu saya kena gula, ya jadi saya siap-siap kena gula juga. Nah kemudian Hmm, saya di waktu saya di bedah umum saya seringnya ikut operasi-operasi waktu itu, termasuk operasi prostat. Prostat laki-laki betul. umur umur 45 ke atas udahlah siap-siap kena prostat. Saya pikir ya kita kayak udah siap-siap nunggu sakit aja gitu. Jadi kalau kenapa dok saya ada pembengkakan prostat? Bapak umurnya berapa? Segini ya udah wajar. Hmm, Waktu itu saya enak banget ngobrolnya, tapi dalam hati nanti saya juga bakalan begitu, dioperasi berdarah-darah, keluar darah, kencingnya darah. Aduh, sedih tuh ngeliat ngeliat begitu tuh. Aduh, bakalan begini juga Kak. Udahlah masih lama saya pikir gitu. Dulu masih umur 30-an. Jadi, eh, kemudian di bedah, apalagi di bedah plastik rata-rata saya melakukan bedah plastik kayak estetik. Jadi orangnya nggak apa-apa, nggak mm-mm. ada masalah apa-apa, cuman kelopak mata, kantong mata. Tapi begitu dioperasi jadi masalah. Gara-gara kepengen tampil lebih baik malah jadi masalah. Misalnya efek samping atau komplikasi, komplikasi dari operasi. Mm-mm. Misalnya biru, bengkak, yang ada orang lain yang nggak terlalu biru ya, tapi yang di sini kok biru gitu. Jadi segala Iya, macam kita kerjakan. Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi introspeksi ke diri kita gitu. Mungkin tekniknya, mungkin persiapannya, persiapan diri kita gitu, iya. sterilisasi segala macam. Tapi tetap aja seperti itu. Akhirnya kita nyerah, nyerah. Udah mungkin ya untung-untungan. Jadi saya ngelihat hidup ini kayak ya untung-untungan. Kalau orang bilang takdir ya, udah takdir, Iya, udahlah.
takdirnya prostat, takdirnya hipertensi, takdirnya gula darah, orang tua begitu, jadi anaknya bakalan begitu. Kemudian takdirnya kalau operasi ya takdirnya infeksi misalnya, takdirnya udahlah, udah memang begitu gitu. Jadi kita, saya berpikir, jadi kita punya cara-cara untuk mengurangi atau menghindari atau Atau memperlambat atau mencegah. Iya, Tapi percuma, kayaknya percuma gitu. Ya udah takdirnya gitu. takdirnya. Saya berpikir, terus pada saat COVID kemarin, Mm-mm. saya di eh, saya di kita kan diimun ya, diimunisasi kan, imunisasi vaksinasi ya. Kita Vaksinasi. divaksinasi, kemudian pada saat itu saya ditensi, tensi 150 per 90. Dokter, Mm. tensinya tinggi dok, nggak apa-apa nih dok. Kaget saya. Bayangkan saya dokter bedah plastik, setiap pasien pasti saya tensi untuk operasi. Mm-mm. Tapi dokternya nggak pernah tensi dirinya sendiri. Ternyata Keren nggak gitu? tensinya tinggi ya, Dok. Ya, kalau kita, wah ibu tensi, wah bahaya nanti kalau operasi. Dokternya masa nggak? Lebih bahaya dokternya kalau pasiennya dibius, pasiennya tidur, dokternya pingsan gimana? Mm-mm. Mm-mm. Makanya di Jakarta itu ada rumah sakit eh, bersalin yang mewajibkan dokter obstinnya itu ada 2 orang. Oh, Karena resiko berdua nih, ibu dan anak. Kalau apa eh, sesar misalnya. Jadi iya. mereka dokternya harus berdua. Waduh, tensi saya tinggi. Vaksin beberapa kali di tensi tinggi terus. Jadi dan puncak berat badan saya waktu itu 90 kilo. Hampir Mm. 90, 89 kilo. Mm. Saya pikir, aduh saya nggak bener nih, saya mesti benerin gitu. Saya nggak apa namanya itu, rasanya nggak mungkin lah kita tuh, ya kita dokter tapi kok nggak tahu gitu loh. Rata-rata dokter juga Iya. banyak yang sakit ya, kok nggak tahu caranya Mm. mengobati aja. Jadi saya udah pakai obat hipertensi juga waktu itu, tapi dalam hati saya mesti benerin diri saya. Saya benerin diri saya belajar, gimana caranya memperbaiki diri, memperbaiki kesehatan maksudnya. Belajar Betul. memperbaiki kesehatan, kemudian saya mendapatkan dampak yang bagus di badan saya juga, saya sampai turun 20 kilo waktu itu. Kemudian lebih enteng, sakit-sakit udah jarang, dulu pegel-pegel, sering banget pegel-pegel, sekarang udah jarang pegel-pegel. Mm. Dulu sendi lutut sakit, naik turun tangga Mm. sakit sekali, mungkin karena berat badan juga, Karena berat badan ya, Dok ya. mungkin karena berat badan. Sekarang udah bisa gendong anak, dulu aduh kalau saya mau gendong anak tuh gimana sakit gitu. Jadi kemudian saya terapkan di di pasien saya, Mm-mm. insya Allah kita bisa mencegah, mengurangi kesempatan komplikasi tadi. Dengan cara Ternyata banyak bagaimana, banget Dok? ya yang nanti akan kita bicarakan. Iya. Ternyata memperbaiki, bukan memperbaiki, ya kita tetap berusaha ya. Kalau medis kan kita selalu ada simposium, seminar. Tapi kalau Betul. badannya ini nggak siap, kalau badannya nggak Betul. siap tetap aja kok akan jadi efek samping gitu. Jadi, Mm-mm. oh ternyata di COVID kita bisa belajar. Ternyata kenapa ada orang yang batuk pilek biasa aja, tapi ada yang masuk ICU. Mm-mm. Badannya nggak siap. Badannya nggak siap untuk diberikan beban stres. Ternyata karena badan kita udah stres. Mm. Operasi itu sebenarnya stres buat badan. Betul, Dokter. Jadi Itu sudah pasti stres kalau masuk ruang OK itu, Dok. bukan pikiran maksud saya, badannya. Oh, badannya. Badannya udah stres. Iya. Badan kita udah stres terus ketimpa COVID misalnya. Kena Mm-mm. COVID. Badan kita udah stres, terus kita operasi. Itu udah ada stres, ada trauma di badan sehingga efek sampingnya jadi lebih berat gitu. Jadi itu dulu kenapa saya akhirnya belajar bagaimana untuk memperbaiki kesehatan kita. Mm-mm. Saya dulu, kemudian baru saya share. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Pasti dokter. Jadi nanti di awal seperti itu ya dokter. Jadi tipsnya dokter tadi seperti itu. Jadi untuk bisa merubah yang awalnya tadi dokter mungkin kurang bagus itu ya dok ya. Kategorinya gitu ya dok ya. Jadi Hmm. yang awalnya bobotnya 80 tadi bisa ada hipertensi juga. Nah nanti kita belajar juga dengan dokter bagaimana
caranya itu ya dok ya, tipsnya itu tadi. Itu lama dok, seperti itu dokter dulu. belajarnya. Eh, Usia waktu berat badan yang tinggi tadi tuh maksudnya sampai gemuk tadi tuh usia di Oh ya, enggak, justru setahun ini deh, setahun sebelum COVID, oh setahun sebelum ber- COVID. hmm, jadi Jadi sebelum COVID itu ya dok ya. ya, ya. Jadi udah mulai, aduh, udah mulai apa namanya itu nggak enak gitu. Kemudian pada saat COVID, ya kena COVID. Jadi saya merasa apa ya, makan banyak, saya pikir Hmm, gitu. Harusnya kalau misalnya kita banyak makan, harusnya apa namanya itu, abang, harusnya kalau kita banyak makan harusnya lebih sehat gitu. Saya iya. berpikir gitu. Makanya orang bilang, kenapa kamu sakit? Ya kamu sih malas makan gitu. Padahal enggak ya dok Padahal ya. padahal lagi Itu. agama kita aja mengajarkan berpuasa ya. Berpuasa itu Hmm, luar biasa. Makanya tadi kalau misalnya kita hasil dari buat puasa, sebenarnya hasilnya luar dalam sih sebenarnya. Kalau kita bisa iya. mengerti makna puasa, jadi nggak cuma kesehatan Hmm, di dalam sel, tapi kesehatan di pikiran juga. hmm, hmm, Kalau kita hmm. bisa memahami puasa. Makanya orang Iya, bilang puasa, apa, bulan puasa itu menuju fitrah. betul. Setuju Ya, dokter. menuju fitrah. Apakah kita fitrah atau enggak nanti puasa. Mungkin Bahkan hanya kemarin. mungkin hanya untuk menahan lapar saja. Ya, menahan lapar Hmm, kan apa bedanya sama yang kita lakukan intermittent fasting selama ini gitu. nah, Tapi betul. harusnya bulan puasa itu kita fitrah, nggak cuma menahan lapar Hmm. harusnya. Apalagi nih Termasuk kira-kira. termasuk untuk yang itu yang sakit-sakit itu kemarin kan di video dokter juga ternyata dengan berpuasa pun juga jatuhnya lebih bagus ya dok ya, lebih baik ya termasuk diabetes dan lain sebagainya kayak Oh gitu. iya, iya, iya. Tapi eh, berpuasa dalam arti berpuasa menahan makan. Mm-mm. Tapi sebenarnya nggak cukup. Yang Mm. benar itu berpuasa seperti berpuasa kita di bulan Ramadan. Tapi kalau setelah selesai bulan Ramadan, kan puasanya kita boleh minum. Mm-mm. Intermittent fasting jadi intermittent fasting itu ada dua, yang dry fasting yang seperti kalau kita lakukan pada saat bulan Ramadan, atau water fasting. Jadi kalau kita bisa boleh minum, cuman kita nggak memasukkan makanan yang berkalori. Jadi fastingnya begitu. Nah, kalau eh, di kalau tapi yang di Ramadan ini bedanya, kita menahan nggak cuma makan, tapi kemauan, Ya, kecemasan. kesabaran juga dilatih. Iya, iya. Nah, itu penting sekali. Karena banyak sekali orang-orang yang berat badannya turun, tapi gula darahnya meningkat. Hmm, Banyak, betul dokter. banyak sekali. Karena kalau walaupun kita nggak bisa, taruhlah saya nggak makan gula lagi, saya puasa Mm-mm. juga, kenapa saya gula darah malah meningkat? Karena badan kita bisa bikin gula. Nah, Betul dengan dok. apa? Dengan stres. Hmm, Makanya kalau misalnya kita hanya menahan makan saja, tapi tidak bisa memperbaiki eh, pikiran, perasaan, emosi kita, hmm. sakit juga, sakit juga, Sakit juga ya dok. sakit Ini juga. benar benar dok. Kemarin juga saya home care gitu, home care farmasi gitu. Jadi beliau puasa sampai sekarang pun puasa, tapi punya riwayat diabetes. Ternyata gula darahnya juga nggak bisa turun, malah timbul mual dan lain sebagainya. Saya kemarin dilarikan ke rumah sakit gitu dokter. Ternyata ditelusur saya mencari cerita dan lain sebagainya, menanyakan dari anaknya dan lain sebagainya. Memang beliau ada sesuatu hal yang dipikir gitu loh dok. Karena anaknya ada di luar kota dan belum bisa pulang sejak beliau sakit itu. Jadi di telepon pun mungkin masih ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan gitu dok. Akhirnya benar-benar Hmm, kondisinya kemarin gula darahnya naik, terus timbul mual dan lain sebagainya. Jadi gula darah sudah di atas 300-an dok kemarin pada kondisi hmm, puasa. Nah, hmm, itu mualnya sampai mengganggu, akhirnya terus hmm, lemas, terus dibawa ke rumah sakit kemarin. Jadi memang sinkron dengan yang dibilang dokter tadi ya,
Jadi terkait sama stres itu benar-benar sekarang mempengaruhi banget semua ya dok ya. banyak mempengaruhi. Jadi kalau kita over aktivitas itu bukan cuma misalnya olahraga itu aktivitas, bekerja itu aktivitas, tapi over berpikir aktivitas, berpikir termasuk perasaan cemas atau depresi itu Mm-mm. aktivitas sehingga kita kurang rileks, kurang tidur. Yang naik itu saraf simpatetik namanya. Saraf simpatetik itu dia mengatur denyut nadi kita kencang, terus sistem imun kita lebih lebih banyak yang bereaksi sistem imun. Makanya yang terjadi kalau over simpatetik, termasuk kejadian COVID, sistem imunnya jadi berlebihan. Makanya yang kita sebut badai sitokin. Jadi balik lagi menyerang dirinya sendiri. Pembuluh darah menyempit, itu kalau misalnya simpatetik yang meninggi. Termasuk ke ginjal. Problem nanti dari ginjal juga akan ada masalah. Kemudian proses gluconeogenesis berlebihan, Mm-mm. pecah lemak, lemak yang di kulit ini jadi gliserol, gliserol masuk ke liver, liver jadi masuk ke liver, liver terus dipecah lagi dijadikan gula, gliserol dijadikan gula. Nanti trigliserid jadi meningkat juga padahal sudah tidak tidak mengkonsumsi karbo misalnya kan, tetap trigliserid Betul. akan meningkat karena di apa namanya maladaptasi. Jadi livernya memproduksi gula dan trigliserid. Jadi naik lagi walaupun orangnya misalnya berat badan turun tapi tetap tetap bisa naik gula, triglycerid bisa naik, Mm-mm. ginjal bisa masalah. Nah, banyak seperti itu gitu. Obatnya cuma tidur. Tapi tidur kan nggak gampang. Iya betul dok. Tidur nggak gampang buat sebagian orang Iya banyak gitu. banyak Karena dijumpai seperti itu dokter. iya, Jadi intensitas tidur yang kurang itu benar-benar menyebabkan banyak permasalahan ya dok. iya banyak. Mm-mm. Mm. Termasuk berarti ini apakah menjadi permasalahan juga dok waktu misalnya kurang tidur, aktivitas di jalan karena mudik gitu dok? Oh iya, harus dibalas ya. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur pada saat mudik, mau nggak mau nanti begitu nyampe ya harus dibalas. Mau nggak mau Hmm. harus dibalas. Tapi tidur tidak bisa nggak dijadikan lifestyle? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Bisa nggak dijadikan lifestyle? Kalau misal abang boleh di depan di situ dulu bang, apalagi meeting sama bawa sama adik deh. Jadi gitu dulu ya saya. Jadi eh, misalnya kita tidur 4 jam, 5 jam, biar kadang-kadang jadi pertanyaan buat sebagian orang ya 4-5 jam, terus besok saya tidur 2 jam setiap hari, ya, jadi dapat 7 Iya. jam misalnya kan gitu. 4-5 jam, 2 jam, 2-5 jam. Nggak bisa, nggak bisa. Hmm. Kenapa? Karena kita mau nadi kita misalnya pada saat kita aktivitas olahraga Betul. ya, bekerja bisa 90 sampai 100 nadi kita. Iya. Mm-mm. Pada saat kita tidur kita biasanya di 60-an. Nah, ini kalau misalnya dia belum terlalu lama mau turun itu kan butuh waktu. Iya. Jadi masih 70-an udah bangun lagi. Jadi nadi kencang terus. Terus nanti waktu tidur 1 jam siang atau 2 jam siang gitu. Kemudian turun, baru turun sebentar udah naik lagi, udah aktivitas lagi. Nggak bisa. Jadi tidur malam itu harus cukup, harus cukup. Mungkin juga ada yang bertanya berapa lama tidur malam yang cukup. Ada yang bilang yang penting deep sleep. Deep sleepnya masih cukup panjang gitu. 2 jam dapat 2 jam tuh bagus banget gitu. Iya. Kalau saya sih, kalau saya yang penting apakah kualitas tidur, apakah Hmm. apakah kuantitas. Kalau saya Ya. berpikir kuantitas, Hmm. kuantitas, Kuantitasnya ya dok ya. Hmm. kuantitas. Jadi nggak kurang dari 6 atau 7 jam lah. Eh, baru kualitas. Iya. Jadi kuantitas dulu, baru kualitas. Jadi kalau nggak dapat kualitasnya, sering kebangun. Ya, yang penting kuantitas dulu. Nah, orang tua kadang-kadang suka kebangun malam. Iya betul betul dokter. Nah, Itu pertanyaan, beda ya dok ya. Udah siklusnya udah beda ya dok. Kalau yang udah orang nah, tua itu. pertanyaan kenapa? Tadi, nadi kita kencang. Hmm. Nadi kencang pasti banyak eh, cairan yang menuju ke ginjal. Sehingga Hmm. kita buang air kecil sering. Nah, nadi kencang itu pada pada orang yang seperti apa? Pertanyaannya. Orang yang
selalu eh, aktivitasnya berlebihan, berarti badannya inflamasi, radang. Mm-mm. Nah, kenapa orang tua sering buang air kecil? Karena badannya radang. Nah, itu dari dulu gitu. Maksudnya dari kerja, kita kerja eh, kurang tidur, kemudian Iya, pensiun, tetap kurang tidur. Padahal udah nggak kerja lagi. Kenapa? Karena kebiasaan kurang tidur. Itu yang pertama. Jadi iya, badannya inflamasi radang. Yang kedua, semakin usia, semakin banyak sel yang rusak. Normal kan? betul. Normal. Rambut mulai memutih, kulit mulai berkerut, gitu normal. Namanya orang tua ya kan. Nah, Mm-mm, arti mm-mm. sel-sel yang rusak itu menghasilkan sel imun. Maksudnya memicu sel imun. Sel imun itu sel radang, Mm. sel yang sel yang siap untuk apa yang selalu ada kalau ada kondisi radang. Jadi orang tua semakin mudah untuk terjadi radang, Oke. inflamasi. Karena makin banyak sel yang rusak dibandingkan sel yang regenerasi. Mm-mm, mm-mm, Normalnya seperti itu. Kalau banyak sel regenerasi kita nggak pernah mati dong, hidup mm-mm. terus. Iya, Nah, normalnya kita dikasih umur untuk kemudian sel kita banyak yang rusak. Nah, padahal aktivitas kita seperti anak muda. mm-mm. Jadi aktivitas seperti umur 20, 30, saya nggak siap. Iya, Aktivitas yang nggak dikurangi, mm-mm. begadangnya nggak dikurangi, stresnya makin tambah, makin usia makin tambah stres, selnya sendiri makin banyak yang rusak, double. Betul, betul, Dok. Jadi nadinya kenceng terus, makanya malam bolak-balik buang air kecil. Nanti jadi Mm. alasan bagi orang tua, dok gimana saya mau tidur 7 jam. Mm-mm. Saya tidur dari jam 10 aja, kalau ke jam 5 kan udah 7 jam itu. Jam 5 Betul. pagi subuh misalkan 7 jam. Mm-mm. Saya kebangun-bangun, ya kan? Nggak bisa, saya bilang gitu. Nggak bisa. Harus balik lagi ke Mm. anak kecil. Maksudnya, Oke. habis Isya udah tidur. Jangan jam Iya, 10, jam 8. Apa saya? Iya, nanti ganti baju. Iya, nanti ganti. Iya, saya. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Bentar ya. Jadi harus lalu lebih cepat tidurnya. mm-mm. Terus bagaimana? Apalagi yang kita lakukan untuk membuat kita lebih rileks? Mm-mm. Ada tambahan lagi, dok saya cukup tidurnya, tapi saya kok kenapa tensinya masih tinggi? Harus tambahan lagi, mau nggak Ya, mau betul. siang siang mesti breathing exercise, latihan nafas atau meditasi, Mm-mm. atau waktu sembahyang kusuk, waktu sholatnya kusuk. Mm-mm. Kalau Mm-mm. agama lain yang sembahyang. Jadi kalau kita kan kadang-kadang sholat itu kan waktu lagi sholat mikirin nanti makan siang apa gitu kan. Lagi sholat lagi di makan siang mikirin nanti kerja mau ngapain, lagi sore lagi sholat nanti eh, malam mau makan apa gitu. Iya, jadi betul, Dokter. jadi pikiran terus berjalan terus. Ada momen kita harus berjeda, artinya mesti istirahat udah, jangan terlalu mikirin ke depan, jauh ke depan. Sekarang lagi ngapain, pikirin Mm. sekarang. Lagi makan mikirin kita lagi makan gitu. Iya, Kalau lagi menikmati makanan, menikmati bersyukur. Lagi sholat ya mikirin apa yang kita omongin. iya, Al-Fatihah itu apa artinya? betul, betul, Dokter. Banyak yang nggak ngerti Al-Fatihah itu apa artinya gitu. Termasuk saya dulu. Jadi saya berpikir, saya hafal, saya bisa, tapi saya nggak tahu saya ngomong apa. Mm. Karena pikiran juga udah dilatih untuk yang penting saya ngomong, tapi Mm. pikiran kemana-mana. Nah itu yang sama. Waktu kita itu kita latihan. Waktu kita tidur, kita mikirin besok. Ini mau tidur, besok gimana ya? Nggak Iya. bisa. Mesti kusuk. Tidur Se- aja mesti kusuk. Stresnya udah dibawa waktu tidur ya, Dok. Iya. Akhirnya malah cemas, nggak bisa tidur sampai larut malam. Hmm. Bangun tensinya naik. Hmm. Karena alasannya kurang tidur gitu ya, Dok. Hmm. Benar, benar. Abang.
Tahu Mas ya? Iya dokter. Ya, Mas. Siap dokter. Apalagi nih kira-kira kita ngobrolin apa? Ini ya menarik dokter. Jadi terkait memang kondisi stres, memang faktor faktor itu lagi benar-benar lagi banyak ditemui dokter. Jadi kami di mungkin mungkin nanti teman-teman yang ada di apotek bisa sharing gitu ya. Jadi kadang pelanggan-pelanggan yang di apotek tuh kenapa tensi susah bisa turun dan lain sebagainya. Padahal udah konsumsi obat. Kita membantu dalam hal konsumsinya harus rutin gitu ya dokter ya. Dalam artian tidak jangan sampai telat. Kadang juga pun tensi tidak bisa turun karena faktor lain ternyata waktu kita ajak ngobrol ternyata ya itu tadi faktor kurang tidur. Kadang yang masih remaja juga pun banyak ditemui dokter tensi udah mulai naik dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya faktor begadang, main HP sampai pagi dan lain sebagainya sampai malam itu benar-benar pengaruh sekali. Termasuk juga itu ya dok ya kalau kita kurang tidur termasuk ke ini ini bidangnya dokter gitu ya di raut muka cenderung lebih kurang fresh gitu ya dok ya. Oh iya. Iya, kalau misalnya masih muda itu tadi, kalau kita masih muda, dulu saya masih muda nggak apa-apa kok gitu. Ada yang ya kita sering bilang seperti itu gitu. Ya kalau masih muda, selnya masih banyak yang bagus. Kelembapan sel, kelembapan kulitnya, kolagennya, jadi masih bisa mengcover gitu istilahnya. Tapi kalau udah mulai usia, udah mulai kulitnya kemerahan, mulai eh, apa namanya itu berkelupas. Gitu. Jadi ngaruh, ngaruh sekali. Jadi eh, makin se- kalau gitu nanti aja karena orang berpikir nanti aja kalau gitu lifestyle yang bagus pada saat kita usia. Masalahnya kadang-kadang kebiasaan itu susah merubahnya. Nah, betul dok. Ada kalau misalnya dok saya nggak ada yang saya pikirin tapi saya nggak bisa tidur karena Hmm. kebiasaan tidur 3 jam Hmm. susah merubahnya. Jadi saya tidur 3 jam seger, iya perasaan kita seger tapi badannya enggak. Kalau kita cek lab wah udah masalah aja. Jadi kebiasaan tuh kalau ya mestinya dimulai dari ini ya, dari waktu kita masih muda supaya nggak supaya lebih mudah lagi untuk ke depannya. Ini saya bacakan hasil lab ada yang konsul ke saya umur 71 tahun. Hmm. Perempuan umur 71 tahun, HB-nya 10,3, LED-nya 60. LED kan normalnya di bawah 20. 20. Jadi darahnya benar-benar kental. Trigliseridnya 209. Nah, kalau kita lihat dari trigliserid ini 209, berarti dia nggak banyak makan yang manis-manis. Hmm. Tapi terus kita lihat HbA1c 5,8. Hmm. Masih oke lah umur 71 tahun. Sebenarnya itu prediabetes kan di bawah 5,7 harusnya normalnya. Tapi 5,8 diisi 209 jadi cocok. Sebenarnya nggak terlalu banyak makan manis-manis. Normalnya sih 150 sih triglyceride. Tadi LED-nya tadi 60, itu tinggi sekali kan, di bawah 20 harusnya. Kemudian kita lihat EGFR, laju filtrasi glomerulusnya 34. Normalnya 90, dia cuma 34. Udah mulai masalah di ginjal. Ini hipertensi, orangnya hipertensi. Terus HSCRP, penanda radangnya, oh ini belum ada, belum ada hasilnya. Jadi kalau ngelihat seperti ini nih, memang problemnya di tidur. Hmm. Banyak sekali. Memang memang lagi ada masalah. Masalah Iya, suami sakit, dia stres, betul. depresi, badannya sakit semua, badan jalan sakit semua, sendi sakit. Nah kalau seperti ini kan antara dua, saya bilang ini antara dua. Kita seperti orang datang, misalnya Mas ya, di rumah sakit atau di apotek, Hmm. ada orang datang batuk pilek, Iya. ada dua, kita kasih obat atau orang jatuh di UGD luka, kita kasih obat atau kita kasih nasihat. Hmm. Kenapa nggak pakai helm?
Kenapa Ya. nggak lihat kiri kanan gitu kan? Mereka marah dong. Betul. Diobatin dulu ini berdarah. Jadi kondisi seperti ini mau nggak mau kita mesti pakai obat. Obat penting, penting Mm-mm. harus dibenerin dulu, darahnya harus dibenerin, lukanya harus ditutup, diperban, dibersihkan. Baru setelah itu diberikan nasihat. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini susah tidur seperti ini mau nggak mau harus pakai obat. Antara dua kan, gimana cara ngobatin orang tidur? Eh, eh, psikiater atau psikolog Iya, atau ke ustadz atau ke agama kan bisa, betul. bisa. Tiga-tiganya bisa. Cuma kalau kondisi emergensi sebaiknya ya psikiater kasih obat supaya rileks tidur, baru nanti mungkin psikolog atau ke agama. Banyak mas, yang masih muda umur 30 juga ada kemarin. Hipertensi ya, dok? Saya lihat tensi saya nggak ukur. Waktu itu mau persiapan operasi, saya lu maksud bukan saya nggak ukur, saya belum diinfoin sama perawat saya. Saya lihat dari trigliseridnya tinggi, Mm-mm. gula darahnya juga nggak terlalu tinggi, tapi eh, fungsi ginjalnya udah mulai masalah. Tidur memang susah ya, tidurnya susah. Saya saya tunda 1 bulan dulu lifestyle yang benar, saya bilang gitu. Memang dia susah tidur dong, kata suaminya. Memang dia susah tidur, gimana cara tidur? Ah, susah saya bilang. Gimana caranya tidur? Iya, dia tanya sama saya gimana caranya tidur. Aduh susah. Ada namanya sleep hygiene. Mm-mm. Sleep hygiene itu lampu di seminimal mungkin, Ya. udara masih dingin, dibuat sedingin mungkin udaranya, jangan yang hangat. Kemudian tidak ada lampu, tidak ada jam di kamar. Mm-mm. Kemudian makan, ini trik saya mas, Mm-mm. makan terbanyak di malam hari. Oke. Sama seperti kita Makan seperti makan bulan puasa. terbanyak di malam hari, dok. Yes. Bayangkan pada saat kita bulan puasa ini, begitu buka Oke. puasa, ada nggak merasakan nggak makan langsung, wah disikat, habis itu Mm-mm. ngantuk. Kalau salah juga Betul, berat. betul. Nah itu yang dimanfaatkan momennya. Jadi Hmm. makan buat melemahkan kita. Tapi kan puasa pagi. Oh, karena dokter itu tadi ya, interfasting tadi ya, Iya, dok. iya. Jadi tapi kan gini, kita antara dok nanti saya gemuk badannya. Kita lihat problemnya dulu kan. Problemnya susah tidur, bukan karena kegemukan, bukan Mm-mm. inflamasi atau radangnya bukan karena kebanyakan makan atau kebanyakan gula, Mm-mm. tapi karena masalah di pikiran. Mm-mm. Itu dulu diperbaiki. Jadi kalau misalnya gimana caranya tidur ya, pokoknya supaya tidur. Apapun caranya. Ada yang bilang, oh saya ngaji, enak bisa tidur, silakan, terserah. Nah kalau misalnya eh, itu sleep hygiene, tapi kadang-kadang juga ada orang yang tetap aja saya nggak bisa tidur. Ada orang yang saya tidur cepat bisa dok, tapi nanti malam jam 1 jam 2 malam saya tetap bangun, bisa tidur lagi. Mm-mm. Makanya mesti dibiasakan. Jadi badan kita itu seperti punya jam. Jadi kadang-kadang kita nggak punya alarm juga udah kebangun. Jam 5 pagi kita udah kebangun, walaupun kita nggak pakai alarm. Jadi kebiasaan bertahun-tahun, belasan tahun, kita tidur dari jam segini, bangun jam segini, cuma 4 jam. Nah, akhirnya kita terbiasa badan kita jadi punya alarm 4 jam bangun. Harus dibiasakan. Mm-mm. Begitu bangun, jangan langsung aktivitas. Bangun malam terus, oh saya mau, saya apa, nunggu, karena nggak bisa tidur, saya buka laptop, kerja. Jadi badannya juga jadi terbiasa buat kerja jam segitu. Oke, ada kira-kira apa lagi mas? Nah, itu nih, dok. Berarti kan dokter tadi itu berkebalikan dengan kondisi pasien yang mempunyai riwayat diabetes ya, dok ya. Jadi kalau untuk diabetes, untuk makan malam itu apakah harus tetap dihindari, dok? Terutama kadang gini dok, permasalahan yang banyak kalau di bulan Ramadan nih dok ya. Jadi Waduh, pagi apa imsak sampai maghrib itu kan berpuasa, nah pelampiasan nih dok. Jadi kadang pelampiasan di malam hari saat berbuka sampai kadang malam. Jadi cemilan itu terus masih diproduksi gitu dok. Dalam artian makan terus gitu dok. Apalagi saat-saat berbuka gitu kan. Kan godaan ketika misalnya kan kondisi-kondisi jam 2 jam 3 itu kan war takjil itu yang lagi ngetren itu kan lagi lagi banyak banget gitu loh dok. Jadi kayak
kita bisa menahan nggak nih terhadap godaan mata ini ketika lagi misalnya pulang dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya pelampiasannya kan kadang di saat berbuka ya dok, ada kolak, ada makanan, yang jelas makanan utamanya jelas pasti ada, terus lain-lainnya juga pasti ada, sehingga menimbulkan sebenarnya itu permasalahan gitu dok. Padahal kalau dikembalikan ke seperti yang dibilang di dokter di awal tadi, puasa ini sebenarnya harus kita menjadikan ini sebagai flashback gitu ya dok, untuk sebagai benar-benar ujian gitu loh, dalam artian puasa itu benar-benar kita diuji untuk sabarnya, untuk keikhlasannya, untuk makan dan minumnya dan lain sebagainya. Sehingga ini benar-benar jadikan kita tuh fitrah gitu kan dok. Mungkin Hmm. saat juga nanti Lebaran, nah ini khawatirnya nih dok, sesuai dengan yang tema yang diambil ketika sahabat Lebaran itu kan, dan juga menjadi pelampiasan gitu dokter ya. Banyak Hmm. makanan-makanan terutama yang kadang berkolesterol tinggi, berlemak, kumpul sama keluarga nggak enak kalau nggak makan gitu kan ya dok. Biasanya kalau kalau identik kalau di tempat saya ya dok ya, di desa gitu ya. Kumpul, anak-anak kumpul, tante, om, kakak, adik kumpul. Biasanya kalau nggak makan bareng, nah, porsinya pun juga nggak mungkin yang dikit gitu dok. Hmm. Biasanya nanti berkunjung silaturahmi juga ke sana family juga pasti banyak makanan, apalagi pasti ada hidangan gitu kan dok. Hmm. Entah nanti mulai dari minuman yang manis, terus kemudian minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi, terus kemudian cemilan-cemilan mulai dari roti. Nah itu kan kadang kita kadang lupa diri gitu dok. Hmm. Akhirnya timbul biasanya waktu Lebaran sakit perut, kolesterol tinggi, hipertensi gitu kan ya dok ya. Hmm. Iya, balik lagi kan, balik modal kan. Balik modal. Jadi puasa Setelah bulan puasa kulaan di dua kilo, Ramadan, balik modal di Lebaran ya dok. balik lagi, malah lebih kadang. Betul Jadi betul dokter. iya, jadi waktu kita di bulan bulan puasa sebenarnya kesempatan buat makan sebenarnya nggak banyak. Mm-mm. Ya kan maghrib habis itu Isya, apa namanya itu, terawih udah selesai, udah malam. Mm-mm. Harusnya kita tidur. Tapi kalau kebiasaan kita tidur jam 12 malam ya ngambil terus sampai jam 12 malam. Ya. Harusnya kesempatannya nggak banyak. Kemudian kita apa karena kita butuh tidur yang cukup, akhirnya kurang tidurnya, harusnya di sahur juga nggak lama-lama Mm. makannya. Ya udah habis dari sahur subuh mungkin bisa, kalau sebagian orang mungkin bisa lanjut tidur. Saya nggak tahu pekerjaannya kan. Mm. Nah, kemudian habis itu berpuasa, ya kan? Jadi kalau kecuali kalau dia habis buka puasa terus sampai jam 12 malam ngemil terus, jadi Mm. banyak. Mm-mm. Ya, apa yang kita lakukan di bulan puasa ya sebenarnya ya intermittent fasting kan, berpuasa terus ada jadwal jendela makan, tapi jendela makannya jangan terlalu panjang karena kita butuh tidur. Nah, kemudian pada saat kita lebaran memang ya, budaya kita kan nggak enak ya kalau disuguhin nggak dimakan, tapi mungkin kita ambil porsinya aja. Mm. Mm. Nah, Betul. boleh aja makan pada saat kita yang sehat ya. Tapi kalau yang gula ya mesti mesti ya kan, saya ada gula darah bilang aja, atau saya mengurangi gula ya udah. Ya kan mesti jaga kesehatan karena badan kita ini kan titipan, bukan punya kita. Betul dokter. Setuju. Benar kan? Kalau misalnya kita Kita hanya dititipin menjaga orang, aja ya dok ya. Tugas kita menjaga. iya. Kalau kita dititipin motor, dititipin kendaraan gitu, itu punya teman, masa kita ini punya apa, nggak dirawat gitu. Kita pakai deh, kamu pakai deh, dititipin ya kita rawat dong harusnya. Nah, tapi artinya saya nggak puasa. Tapi Mm. lihat aja. Jadi intermittent fasting bisa dilakukan terserah. Misalnya kita mau, wah saya lebih enak kalau berkunjung kemana-mana pagi, ya Ya. kan? Atau siang. Saya enak berkunjung siang kemana-mana. Pagi jangan makan lah. Mm. Tipsnya Siang, seperti nanti itu ya sore, dok ya. iya ya atur aja. Mm. Kenapa? Karena masih mau makan sembarangan. Oke. Kenapa masih mau makan sembarangan? Karena kita nggak enak. Ya. Ini kue ini saya bikin sendiri khusus kalau kamu datang. Wah, Betul wah, tuh dok. kan Jurus sedih jitunya banget kalau gitu dibikin. biasanya dok. Iya, iya mau nggak mau ya kita makan. Tapi karena kita mau makan sembarangan, kita siapin. Ya. Di sini saya semua makan, tapi di sini saya nggak makan. Mm. Minum lah, minum boleh. Mm. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita
eh, apa eh, mau milih-milih makanan. Oh, saya mau milih-milih yang rendah karbohidrat, rendah yang gula. Mm-mm, mm-mm. Saya makan lauknya aja, disediain lontong sayur, makan ayamnya, merendangnya aja. Tapi kan nggak enak. Betul, Dok. Kalau nggak Jadi ngambil nggak enak. ya lontongnya ambil sedikit, kuahnya banyakin. Santan nggak masalah. Makan ayam, makan telur, santan nggak masalah. Tapi lontongnya mungkin jangan terlalu banyak. Hmm. Supaya insulinnya nggak terlalu tinggi. Nah, kemudian nggak ada alasan nggak olahraga. Ya, Ya kan, kalau kemarin bulan puasa nggak ngatur olahraganya bingung gitu ya. Nggak ada alasan nggak olahraga. Jadi ya diatur betul. aja. Kalau tergantung kita. Oh, dok, saya nggak masalah. Saya kalau tidur mas saya gampang kasih bantal langsung tidur. Berarti dia nggak harus makan malam Oke. yang banyak, apalagi yang banyak. Kalau saya nggak bisa. Saya harus makan yang banyak untuk mengalahkan pikiran saya. Hmm. Tergantung orang. Ya, Makanya ya. saya kalau pagi saya nggak makan, pagi siang saya nggak makan. Jadi eh, karena saya taruh makan saya yang banyak itu di malam. Hmm. Makanya kalau orang lihat saya makan bisa 2 3 piring. Saat malam ya, Dok. Ya orang bilang dok makan malam bikin gemuk nggak? Kalau coba dihitung aja, pagi 1 piring, siang satu Mm-mm. piring, malam 1 piring, 3 piring kan? Mm-mm. Sama aja kan? Kalau saya makan tidak makan pagi 1,5 piring 1,5 piring, Mm. atau tidak makan pagi dan jatahnya aja cuman ditaruh di situ. Ditaruh di balik ya, Dok. Hmm. Nah, kalau kita eh, bicarakan dengan hormon, nah, beda lagi. Oke. Kalau dengan hormon, sebenarnya pada saat kita pagi aktivitas, kita kan aktivitas bekerja, berpikir, misalnya olahraga, Hmm. itu kan yang naik epinefrin. Oke. Epinefrin itu dia memecah lemak. Kerjanya bareng glukagon, merubah lemak menjadi tenaga atau karbohidrat atau gula jadi tenaga lah. Nah, harus glukagon yang kerja. Nah, kalau glukagon yang kerja, insulin turun. Mm-mm. Karena berkebalikan kalau insulin itu hormon yang menyimpan. Ini glukagon kerja, insulin turun. Glukagon insulin naik, Mm-mm. masanya turun. Bayangkan pagi kita lagi kerja, glukagon naik, kita makan. Oke. Harusnya memecah lemak malah menyimpan. Jadi kapan sebenarnya insulin kerja? Sebenarnya kalau di kimia tubuh, justru mulai sore. Hmm. Jadi pagi kita kerja, lari, kerjalah aktivitas jalan sana jalan sini, glukagon naik, dia pecahin lemak kita. Mm-mm. Nah, begitu sore kita rileks, istirahat, Mm-mm. epinefrin berkurang, aktivitas kita berkurang, mulai insulin naik. Makanlah di situ, sesuai. Itu insulin naik, kita makan untuk nyimpan. Bikin kita gemuk, bikin menyimpan, bukan gemuk, bikin menyimpan. Mm. Jadi lemak yang kita simpan ini besok pagi, waktu kita aktivitas, kita bakar. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita yang cocok dari segi biokimia, kapan makan? Ya justru sore sampai malam. Sore itu di antara jam berapa, Dok? Jam Kira-kiranya. 3-an, jam 3-an itu udah mulai melatonin mulai naik, hormon mulai ya. Terus Mm-mm. insulin mulai naik dari jam 3 sore. Ke atas. Oke. Pada saat tubuh kita recovery, pemulihan dari aktivitas tadi pagi, Mm. butuh bahan dong. Otot butuh bahan, mana butuh bahan? Saya mau benerin otot yang tadi kamu rusak. Betul. Iya kan? Otot itu apa? Otot itu kan kalau protein. Protein Mm. sebelum protein dia sorry pecahnya jadi kolagen, jadi asam amino. Kemudian jadi kolagen, jadi otot. Jadi kalau orang pengen kulitnya bagus, ya butuhnya kan protein Mm. untuk dijadikan kolagen, asam amino untuk menjadi kolagen. Kapan membentuknya? Malam hari recovery. Butuh bahan dong. Oke. Ya kan? Bahannya kapan kita kasih? Pagi, nggak cocok. Hmm. Karena recovery-nya malam. Bahannya apa nih, Dok, untuk malamnya? Ya Ya, makanan maksud saya. makanan tadi. Makanya yang cocok sebenarnya makanan itu Protein.
Protein atau Ya, karbohidrat, dokter? kalau karbohidrat bisa dijadikan dijadikan protein juga, Mm-mm. tapi nggak lengkap. Asam aminonya nggak eh, jalurnya proteinnya dari karbohidrat itu nggak lengkap. Jadi protein yang tidak lengkap. Jadi asam amino tidak lengkap, sorry. Oke. Padahal kalau kita mau sehat kita perlu asam amino yang lengkap ya dari hewani. Oh, hewani ya dokter ya. Hewani. Jadi kalau misalnya kita mau lebaran ya usahakan kita cari yang rendah karbo. Pada saat Mm-mm. masuknya berkunjung rendah karbo, rendah gula dan kalau boleh yang protein. Tapi kalau nggak enak ya kasih jeda, kasih fasting, kasih puasa. Oke. Dokter, ini tadi saya tertarik terkait sama insulin itu ternyata bekerjanya di sore hari. Jadi itu sebenarnya membantahkan untuk yang itu dok, sarapan dokter. Jadi sebenarnya sarapan itu perlu atau tidak sih dok? Tergantung orang. Tergantung ya dok ya. Iya, maksud saya gini, kalau saya bilang nggak perlu ada yang sakit mah segala macam. Mm-mm. Kalau apa-apa. Jadi eh, kalau kita ngelihat siklus di hormon di sel kita, sebenarnya baiknya mulai sore. Oke. Cuma kadang-kadang orang kebiasaan. Ya Anak itu. kecil, anak kecil aja kalau nggak sarapan nggak boleh sekolah. Nanti ngantuk. Nanti nggak konsentrasi bilangnya gitu dok. Nah, karena kita berasa kita anak kecil itu sama kita beda. Anak kecil itu metabolisme masih bagus. Kita yang udah rusak. Kalau kita nggak sarapan lemes, sakit mah macam-macam pingsan gitu. Oke. Makanya kalau misalnya kita masih mengandalkan gula di otak, jadi tenaga di otak, kita mesti sarapan mau nggak mau. Tapi kalau kita udah bisa pakai lemak untuk dijadikan tenaga di otak, nggak perlu sarapan orang ini bisa sarapan buat sarapan bisa. Kotor kotor kotor. Cuci tangan dulu bang, tolong bang. Tolong cuci tangan. Tidur tidur. Cuci Dokter, tangan ya. saya ada yang bertanya, saya bacakan boleh ya? Silakan. Izin bertanya dokter, adakah suplemen yang dokter rekomendasikan untuk menjaga atau setidaknya merawat sel-sel tubuh dok? Antioksidan, kalau menurut dokter Henry, bagaimana pengaruhnya dokter? Dan bagaimana tentang kebutuhan air putih harian dok? Menurut dokter, apakah sama pentingnya antara kebutuhan air putih dan kebutuhan jam tidur? Mohon maaf, rombongan pertanyaannya. Terima kasih dokter. Dari Bantar Angin, Farmasi Bantar Angin. Ya, makasih Mas pertanyaannya. Jadi kalau air putih itu kita kan kalau haus kita berasa lah. Minum aja. Iya. Karena kebutuhan cairan itu setiap orang pasti akan beda dari Mm-mm. aktivitasnya. Kemudian dari udara, kelembapan udara. Mm-mm. Kalau makin dingin, kita makin banyak penguapan di badan. Betul. Kebutuhannya beda. Kemudian, apalagi yang mempertahankan air di dalam tubuh kita, garam. Makanya banyak orang dehidrasi pada saat di bulan puasa karena nggak minum. Mm-mm. Tapi juga dia menahan garam. Maksud saya makanan jangan ada garamnya. Sehingga nggak ada yang nahan. Minum, keluar, minum, keluar, minum, keluar. Justru kalau misalnya kita biasa berpuasa, harus ada garam di makanan kita. Oke. Harus ada banget. Kalau nggak biasa puasa dari pagi siang sore makan terus cemilan terus pasti dapat garam terus dari bumbu-bumbu makanan. Jadi dia nggak perlu banyak cairan. Nah, tapi kalau misalnya orang berpuasa mau tambahin garam atau banyak minum. Kalau cirinya gini, kalau kita banyak minum kencing, kita mungkin kekurangan yang menahan cairan di dalam tubuh, garam. Natriumnya kurang ya dok? Mm-mm. Nah, sekarang masalahnya banyak kencing itu kenapa? Itu tadi kayak orang tua tadi. Mm-mm. Inflamasi radang mungkin tubuhnya. Mungkin bukan air kebutuhan dia. Dia mesti istirahat. Dia mesti lihat badan dia kenapa saya radang. Apa dia diabetes? Apa dia hipertensi? Dia mesti pelajari lagi. Kalau misalnya saya butuhnya tidur, ya tidur. Mm-mm. Gitu. Terus tadi masalah antioksidan. Antioksidan itu kan untuk sebagai tamengnya kita. Untuk kalau ada kerusakan di tubuh.
Kalau ada kerusakan di tubuh, kita kasih antioksidan supaya nggak merusak protein kita, sel-sel kita di tamengnya. Nah, sebenarnya tubuh kita udah sempurna kok diciptakan. Udah ada asam urat, udah sudah ada apa satu lagi ya, yang kita bisa badan kita bisa buat kok. Itu antioksidan. Nah, sekarang kenapa antioksidan itu perlu? Karena lifestyle kita Iya. ya nggak bener. Kalau dulu saya mesti nelpon orang, kalau janjian besok gimana, saya mesti telepon, mesti jalan kaki ke wartel atau warung Wartel. telepon. Tapi kalau hujan saya udah malas, udah selesai. Kalau sekarang jam 1 malam kita bisa teleponan. Kalau dulu internet malah susah banget. Sekarang kapan aja kita bisa scroll Instagram jam 1 malam, jam 2 malam, TikTok. Lifestyle kita bikin rusak. Sehingga kita butuh dari luar antioksidannya. Ngerti ya, Mas ya? Betul, dokter. Setuju, dokter. Artinya semakin banyak kita rusakin, kita butuh banyak lagi dari luar. Jadi kita mau pilih, kita butuh banyak dari luar, terus kita mau rusakin badan kita. Atau kita jangan rusakin badan sehingga kita nggak butuh banyak dari luar gitu. Iya. Jadi cukup makan ikan, makan telur, makan ya kalau mau makan sayuran, udah cukup. Tak perlu dari luar. Tapi kalau misalnya memang kita seperti ini gini, saya sakit kepala, tapi besok pagi saya masih kerja. Saya makan ini dong, minum paracetamol dong, supaya bisa kerja kan. Iya. Terus besok pagi gitu juga sakit kepala lagi, minum paracetamol. Nah, akhirnya di dompet saya ada paracetamol. Atau ada obat mah. Atau ada vitamin C. Vitamin C di dompet saya, di tas saya. Kenapa? Ini penting. Kalau nggak saya nggak bisa kerja. Tapi saya nggak mikir, kenapa saya sakit kepala gitu. Oh, saya tidurnya cuma 3-4 jam. Saya sakit kepala. Kalau tidurnya cukup, mungkin nggak perlu obat itu di situ. Menarik, Jadi, dokter. iya, menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang, tapi saya nggak menyalahkan, maksudnya nggak kontra juga dengan suplemen. Iya. Selama ginjal kita masih bagus, nggak ada masalah, minumlah suplemen. Nanti akan kebuang kok. Yang berlebihan kebuang. Tapi ya tadi kita fokusnya dari dalam. Iya. Fokusnya di dalam. Di dalam kita udah ada semua, udah sempurna. Tuhan kita udah ciptakan kita sempurna kok. Tinggal kita mengolah ya, Dok ya. Tinggal kita mengolahnya bagaimana, menjaganya bagaimana. Itu kembali ke diri kita sendiri ya, Dok. Mau kita rusak atau kita jaga gitu ya, Dok ya. Sama punya kendaraan kan, punya motor. Betul. Iya kan? Oh, saya mau pakai kebut-kebutan ya, mesti servis, mesti ini, mesti itu, mesti ganti ini, siapin segala macam. Tapi kalau kita tahu makainya dari jam segini, nggak pakai motor 24 jam, ya mungkin kita nggak perlu yang macam-macam seperti itu gitu. Jadi harus baca gimana cara pakai motor. Manasinya gimana, apa duluan yang dihidupkan, apa duluan yang ini, posisi seperti apa. Kalau badan kita ini, kita juga harusnya kita bisa baca gitu loh. Badan kita tuh gimana, cara membaca badan kita, oh cara pakai badan tuh gimana sih caranya gitu. Ya. Setuju. Wah, mantap ini, dokter. Jadi memang ada beberapa sih, Dok, kayak pengalaman nenek saya sendiri gitu ya, usia 105 itu di 103-nya masih kuat untuk berpuasa. Jadi ketika ditanya ya memang hanya dijawab pasti hanya kuncinya hanya di pikiran sama di hati gitu aja. Tidak macam-macam, tidak mengenal dunia elektronik dan lain sebagainya. Makan pun juga ya seperti itu. Tidak mengenal minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Usianya sampai panjang, sampai seperti itu, Dok. Tidak ada riwayat penyakit, 105, dokter. Jadi meninggal di usia 105, 103 itu masih kuat berpuasa full sampai Ramadan. 104, 105 baru nggak kuat terus meninggal itu. Jadi ya memang orang desa gitu, benar-benar orang desa yang kegiatannya hanya di sawah gitu, Dok.
Tapi benar-benar sampai sampai sepanjang itu usianya ya, ya memang dari dulunya sudah membiasakan seperti itu, kebiasaan berpuasa, terus kemudian tidak neko-neko bilangnya seperti itu. Nggak kayak Iya, sekarang. itu kuncinya. Sebenarnya Iya. itu bisa dapat di bulan Ramadan kan. Mm-mm. Harusnya di bulan Ramadan ya kita gitu nggak neko-neko. Saya setuju sekali. Kita bersyukur aja dapat. Misalnya hari ini dapatnya tiga biji, ini bersyukur dapat tiga biji. Karena kita suka komplain, kenapa tiga? Harusnya enam dong. Hmm. Iya kan? Jadi yang itu yang kadang-kadang tapi kalau lingkungan itu pengaruh. Kalau Iya, saya pengaruh. betul. Kita bisa ngelihat oh ternyata yang bagus itu seperti ini. Apalagi sosial zaman sosial media. Oh ternyata tuh kalau orang yang sukses tuh harusnya pakainya seperti ini. Mm-mm. Oh ternyata kalau orang yang cantik itu harusnya modelnya seperti ini. Gitu. Itu yang bikin Ada kita standar gitu ya merasa dok ya, ada standar yang dilihat oleh diri kita. Padahal kembali ke yang dibilang dokter tadi, kita sudah lengkap, Tuhan menciptakannya udah sempurna di diri kita gitu ya dok iya, ya. iya. Jadi kalau kita nggak ikut standar kita stres. Nah itu yang kadang-kadang Nah, kita nggak pakai baju yang lagi ngetren sekarang stres dok. Baju sekarang yang lebaran, yang lagi trennya apa, kita nggak bisa punya gitu, wah stres. Iya kan dok? Apalagi yang dilihat kan sekarang di TikTok dan lain sebagainya, apalagi tren dan lain sebagainya kayak gitu dok. Sehingga ya itu mencari sesuatu yang sebenarnya kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri gitu kan dok. ya benar. Karena ada ya itu tadi ada media sosial sehingga standarnya akhirnya diukur dari kesuksesannya yang ada di yang kita lihat gitu. Apa yang dilihat sama orang ternyata bagus. Nah, itu akhirnya kita mencari standar itu gitu kan ya dok. Akhirnya timbul stres. Nah, justru malah stres itu malah pengaruhnya kemana-mana gitu ya dok ya. Lebaran bukan menjadi momen yang fitri gitu, malah justru malah timbul stres. Iya. Mm-mm. Ya teman-teman mau yang join, ada yang mau live tanya lagi karena sudah 1 jam lebih ini ngobrol sama dokter tidak terasa nih dok. Ada teman-teman yang mau join tanya lagi. Oh itu tadi dari Mbak Linda yang ada di rumah sakit. Nah, terima kasih Mbak Linda. Ya, Jadi sama-sama, sebenarnya Pak. suplemen itu sebenarnya ya buat tambahan gitu aja ya dok ya. Kalau tubuh kita udah dirawat dengan bagus, sebenarnya ya suplemen itu tidak perlu gitu ya dok ya. Kita Menurut butuh saya seperti suplemen itu. karena ya kita merusak tubuh kita sendiri yang seperti yang dibilang Iya, dokter tadi ya. iya, iya. Menurut saya seperti itu. Tapi saya nggak kontra sama suplemen ya. Ah, betul dokter. Nah, jadi kalau misalnya dok, tapi saya udah terbiasa, saya enak pakai vitamin C, pakai vitamin D enak, gitu. Silahkan aja. Selama ginjal kita bisa sehat, apapun yang berlebihan dia buang kok. Nah, dokter, ini saya dari kemarin sebenarnya udah ada banyak pertanyaan gitu ya dok ya. Cuma beliaunya sepertinya nggak bisa hadir. Jadi kalau terkait sama itu tadi suplemen dan lain sebagainya, otomatis ini kaitannya sama bidangnya dokter sih dok. Jadi terkait sama bedah gitu ya, terkait sama estetik gitu dok. Sebenarnya kayak suplemen-suplemen seperti itu tuh mempunyai efek atau cukup sebenarnya dari pola makan, terus kita menjaga menjaga tubuh seperti yang dibilang dokter tadi merawat gitu aja. Apakah tanpa melihat standar ya dok. Jadi kadang kan melihat standarnya itu cantik itu seperti artis ini gitu ya dok. Putih seperti artis ini gitu. Apakah sebenarnya hal-hal seperti itu karena sekarang lagi berkeliaran gitu ya dok di media sosial misalnya dengan kita memberikan perawatan tubuh yang mungkin kategorinya juga berlebih gitu. Akhirnya jatuhnya autoimun seperti yang dialami oleh penyanyi yang termasuk public figure kayak gitu. Karena ya kita melihatnya kadang sosoknya yang menjadi brand ambassador untuk skincare dan lain sebagainya, ya mungkin sudah terlainnya sebenarnya udah cantik gitu kan ya dok. Akhirnya terus kita mengarahnya ataupun menstandarkannya untuk ke arah sana. Sebenarnya, nah ini apalagi biasanya momen-momen Lebaran gitu ya dok ya, mungkin tampil kece, tampil beda dan lain sebagainya. Orang kan melihatnya sekarang, oh tambah glowing ya gitu kan. Sebenarnya itu perlu nggak sih dok? Atau sebenarnya ya itu perlu tapi ada batasannya dan lain sebagainya. Untuk penjelasan dari dokter mungkin. Suplemen ya, Mas. Suplemen dokter. Ya, tadi Kembali kalau ke tadi. menurut ke tadi, kalau menurut saya kalau memang sesuai dosisnya, Mhm. sesuai petunjuk penggunaannya, silakan aja boleh aja.
Tapi nggak harus. Nggak harus ya Sama dok. suplemen tambahan sebenarnya. Kalau misalkan antioksidan kan kita bisa dapat dari makanan-makanan kita, makanan sehari-hari. Dari protein kita bisa nggak hanya protein, kalau kita makan telur aja sebenarnya ada antioksidan juga di situ. Jadi nggak harus ada vitamin juga di situ. Kalau kita makan ikan juga banyak antioksidannya juga ada. Jadi, tapi kalau kita makan sayur-sayuran juga nambah lagi antioksidannya ada di situ. Cukup sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita adik, apalagi penting ada di sini dulu ya saya. Tapi kalau misalnya kita jaga lifestyle kita, kita nggak perlu sebanyak itu antioksidan. Tapi kalau lifestyle kita nggak jaga, makanan kita sembarangan, gula tinggi, tidur kurang, ya kita perlu banyak antioksidan jadinya. Karena kita banyak merusak. Iya. Akhirnya pengaruh ke penampilan itu juga ya dok. Jadi kusam, kayak kurang tidur, kayak gitu ya dok ya. Akhirnya tidak fresh di muka dan lain sebagainya. Padahal Lebaran diperlukan muka yang segar, fresh, kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Ini kalau teman-teman dari apotek ya, kalau misalnya mau, kadang-kadang kan waktu lebaran suka foto ya. Mm-mm. Saya kasih kunci ya buat ibu-ibu ya. Mm-mm. Kalau waktu foto supaya keren, foto keluarga gitu, Ya, pakai pelembab atau pakai sunscreen yang cukup melembabkan, oke. kayak glowing. Yang cukup melembabkan ya dok ya. Jadi sebenarnya pelembab sama sunscreen udah cukup ya dok ya. Supaya begitu kena blitz dia memantulkan cahaya, jadi glowing. Waduh. Nanti Supaya kalau misalnya nggak suka yang kesan-kesan berminyak, yang nggak suka terlalu glowing, Heeh. habis foto ya udah, Apa itu ya? Jadi basuh dikasih lagi. pelembab sama skin apa Iya, tadi? sunscreen atau pelembab yang benar-benar melembabkan, jadi di foto dia glowing, habis itu udah. Kalau memang yang nggak suka, sukanya yang matte gitu, yang biasa aja, ya udah hapus lagi. Hapus lagi. Itu tips untuk yang nanti mau berlebaran sekiranya mau tampil glowing kayak gitu ya dok ya. Ya, Pakai sunscreen dan pelembab sudah cukup gitu ya dok. Luar biasa dokter. Sudah 1 jam ternyata kita hari ini bersharing bersama dengan teman-teman yang luar biasa, sahabat saya dari Sinau Bareng Apoteker. Cuma sepertinya mau bertanyanya juga mungkin agak bingung dan takut gitu ya dok. Biasanya teman-teman tuh aktif gitu dok untuk bersharing gitu. Cuma ini tadi penjelasannya memang lebih lengkap gitu ya dok. Ternyata tema yang kita ambil tips sehat saat mudik dan lebaran ternyata ada banyak hal ternyata yang harus digali dari kaitannya sama Ramadan, mudik sama lebaran gitu ya dok. Ternyata ada tadi ada stres, terus kemudian harus menjaga tubuh, harus menjaga badan dan lain sebagainya. Karena apa kita dititipi gitu ya dok ya, dititipi iya, sama Tuhan. Jadi kita harus menjaga jangan sampai merusak kebutuhan cukup tidur tadi banyak disampaikan. Jadi banyak titik penekannya memang di situ ya dok. Awal mula sebenarnya gitu ya dok ya. iya, Cukup tidur sehingga kita tidak terhindar dari yang namanya stres gitu ya dok. Karena stres ternyata tadi dokter menjelaskannya dengan gamblang panjang lebar faktornya kemana-mana, pengaruhnya kemana-mana gitu ya dok ya. Dari iya, mulai hipertensi, kemudian ginjal dan lain sebagainya, nyeri. Nah, kayak gitu. iya, Jadi nyari. kita harus menggali diri kita gitu ya dok. Kenapa saya pusing? Kenapa saya seperti ini dan lain sebagainya? Apa yang saya rusak? Apa yang salah dari diri kita? Apalagi kadang sekarang kan lifestyle itu kalau tidak manis, kalau tidak gurih kan nggak diminati dokter ya. Kan Iya, seperti itu. Kalau nggak manis, nggak gurih, nggak yang lagi viral gitu. Itu malah kadang yang viral itu kadang yang aduh kandungannya banyak yang gulanya gitu ya dok ya. iya, Tadi tips juga untuk dari dokter juga tadi ketika lebaran jangan sampai itu menjadi pelampiasan gitu ya, balik modal gitu. Jadi kalau misalnya mau berkunjungnya di pagi hari ya paling nggak jangan sarapan ataupun jangan mengkonsumsi karbohidrat di pagi hari ketika mau berkunjung. Kalau mau siang iya, di pagi paling nggak jangan konsumsi apapun ataupun gula air putih tadi yang disarankan iya, sama dokter sehingga ada tetap tubuh itu kita seimbang. tetap jaga gitu ya dok ya. Iya.
Baik, terima kasih dokter sudah Sama-sama. memberikan informasi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman. Ada Pak Terima Sugeng, kasih teman-teman. sahabat sehat. Kita selalu yang standby untuk ngikutin podcast ini, dokter. Ada teman-teman yang ada di apotek yang di rumah sakit. Tadi saya juga melihat dokter Ferdi kalau nggak salah. Terima kasih dokter sudah join. Siap. Mungkin ilmunya. Jadi beliau kadang juga mengisi dok, mengisi edukasi di podcast ini. Dokter Ferdi pernah 2 kali Oh, masuk juga. Jadi alhamdulillah sih dok, terima kasih sudah memberikan waktunya. Mudah-mudahan tidak kapok ya dok untuk join enggak, sharing siap. waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya juga dok. Ini lagi Enggak. tugas juga, saya mengganggu waktunya. Mudah-mudahan dokter sehat. Video-videonya Amin, tetap sama-sama. kami tunggu untuk kami berikan kepada pelanggan-pelanggan yang ada di apotik untuk sebagai bahan edukasi kepada masyarakat ataupun pelanggan yang ada di apotik ataupun di rumah sakit tempat kami berpraktek. Sehat selalu ya dokter. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah join juga. Kita tunggu lagi tamu berikutnya di podcast Sinau Bareng Apotekar masih bareng Mas Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang dokter. Terima kasih dok.